Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, pada fajar hari ini saya nak menyampaikan sebuah tanggapan dari salah seorang saudara kita. Waktu itu saya menjelaskan tentang sujud, di mana saya katakan bahwa sujud itu artinya dekat. Memang kalau kita lihat dalam syariatnya kan ya meletakkan kening di lantai. Kita bisa menghadap tembok atau dinding. Kita bisa menghadap mimbar atau podium. Bahkan kalau di Mekah itu kita menghadap kotak segi empat warna hitam, namanya Ka'bah. Itu namanya sujud syariat. Nah, kalau hakikatnya bagaimana Pak Abu Fikri? Ya, yang seperti kita sampaikan beberapa waktu yang lalu itu, wasjud waqtarib. Seketika engkau sujud, waktu itulah engkau dekat denganku, kata Allah. Dekat yang bagaimana? Dekat dalam artian jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Antara kita dengan Rasul dengan Allah itu sangat dekat. Ia adalah wujud serta Adam. Nah, bagaimana kedekatannya? Nah, tidak ada suara kita, tidak ada kata-kata kita, tidak ada perbuatan kita, kecuali menunjukkan perbuatan Allah dan Rasul yang nyata ia pada ayahanda Adam. Makanya kita kan tidak boleh ngomong sembarangan, berkata sembarangan, berbuat sembarangan. Karena kita adalah dijadikan untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi itu artinya ya menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatannya di atas alam semesta itu. Nah, itu pengertian sujud yang saya sampaikan waktu itu. Kemudian saudara kita itu sempat mengatakan, apakah bisa dikatakan itu juga sujud seketika kita mendengarkan suara kata turunan Ahmad, turunan Alhamdu yang ianya nyata pada ayahanda Adam. Bisa. Tapi supaya jangan rancu, kita harus menggunakan sistem ataupun metode berjenjang naik, bertangga turun itu. Nah, kalau bagi yang buruk pada diri kita, katakanlah jiwa ya, dia bersifat pantang kelintasan, bersifat pantang kerendahan, bersifat pantang kurang, bersifat pantang tersinggung. Nah, bagi dia itu memang sujud bagi dia itu adalah sujud kepada ruh kita atau mukmin atau turunan Ahmad. Benar itu. Dan tepat posisinya. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat 41 dijelaskan bahwa seketika para ustadz kita, para ustazah kita bercerita, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Nah, tetapi mereka tidak menjelaskan bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Rasul. Siapa yang beriman, siapa yang diimani, tidak jelas. Nah, oleh Allah dan Rasul dijelaskan itu pada surah Al-Baqarah ayat 41. Nah, apa bunyinya? Nah, bunyinya wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awlan kafirun bih. Berimanlah kamu kepada yang aku turunkan, ia ada pada kamu. Itu dia berfungsi memperbaiki, membenarkan apa yang kurang-kurang pada kamu.
Nah, dan janganlah kamu menjadi orang pertama kali ingkar kepadanya ataupun kafir kepadanya. Jadi suara Allah, suara Rasul yang nyata pada ia ayahanda Adam tadi, sebenarnya dia berkata kepada yang 4 anasir pada diri kita itu. Nah, disuruhnya yang 4 anasir itu beriman, itu percaya, mendengarkan, mentaati suara ruh, suara mukmin, suara turunan daripada ayahanda kita Adam. Nah, itu. Jadi yang seketika ruh ini, mukmin ini ditaati, berarti itu sudah sujud namanya, itu bagi yang jelek pada diri kita, bagi yang 4 anasir. Karena sujud itu kan pekerjaan atau perbuatan atau amaliyah. Nah, kalau itu sujud yang kita katakan, pasti ada yang bersujud, ada yang disujuti. Nah, itu. Jadi siapa yang bersujud? Yang bersujud itu adalah 4 anasir. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Sifatnya itu pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Nah, dia itu kalau bersujud, ya sujudnya kepada roh kita. Sujudnya kepada mukmin, sujudnya kepada anak daripada Ahmad. Nah, jadi jangan sampai terjadi anak Ahmad ini sujud kepada anak Ahmad. Nah, tidak begitu metodenya, tidak begitu caranya. Nah, yang sujud kepada anak Ahmad itu atau ruh itu atau mukmin itu adalah yang 4 anasir. Nah, sedangkan anak Ahmad ini, ruh ini yang bernama mukmin atau diri kita sendiri, itu ya sujudnya kepada ayahnya, kepada Ahmad itu sendiri. Nah, itu. Jadi bagaimana cara sujudnya? Nah, kan sudah saya jelaskan dulu. Kalau para nabi-nabi itu ingat kepada beliau, ayahanda Adam, itu dalam pikiran. Nah, itu karena mereka sudah pernah melihat, mendengar bersama, bahkan berhadapan kan. Nah, dia tinggal tinggal ya seketika terpikirkan, maka dia terbayangkan, langsung rasa itu nyambung. Nah, kalau kita tidak, kita itu ingat kepada beliau itu ya di dalam rasa. Nah, seketika kita merasa sudah berhubung dengan beliau, maka benarlah itu. Nah, jadi cara sujud kita seperti itu. Makanya dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabirah ilal khashi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah, tapi dengan sabar. Sabar ini adalah nama dan sifat Allah itu. Tidak nyata ia, melainkan nyata ia pada Adam, ayahanda kita. Jadi kalau minta tolong itu ya kepada ayahanda kita, Adam. Dia adalah wujud serta Allah. Makanya dikatakan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hai Muhammad Nabi, wahai orang Arab, sampaikan kepada kaummu, nah, berlindunglah atau minta tolonglah kepada Rabbin Nas, pencipta, pendidik, pelatih, pelindung, pengayom manusia. Itu ayahanda Adam itu. Kemudian Malikin Nas, raja manusia. Nah, itu ayahanda Adam. Kemudian Ilahin Nas, sembahan manusia. Itu juga ayahanda Adam. Oh, berarti ayahanda Adam ini disembah Pak Abu Fikri? Iyalah. Yang disembah itu kan Tuhan. Tuhan itulah wujud serta Allah. Makanya kemarin saya katakan bahwa Allah dengan Tuhan itu tidak sama. Nah, siapa yang mengatakan itu? Ya Allah itu sendiri yang mengatakannya melalui Rasul.
Rasul itu mengatakannya melalui ayahanda Adam. Nah, statusnya waktu itu adalah Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, anak Abdullah, orang Arab itu. Nah, apa bunyinya? Nah, coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 255. Sudah itu pada surat Al-Imran juga ada pada ayat 2 itu. Yang bunyinya Allahu la ilaha illahua al-hayyu al-qayyum. Nah, gitu. Allah itu tidak Tuhan. Yang Tuhan itu dia. Siapa dia? Dia yang hidup, dia yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup tapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri tapi mendirikan. Bahkan menjadikan, membentuk serta menata rupa Tuhan itu. Nah, itu. Nah, pada ayahanda Adam lah kita dengarkan suara, kata, dan tindakan Allah untuk kita pedomani. Nah, seketika kita mencari apa itu sembah. Nah, sembah itu kan diantaranya kan melaksanakan perintahnya itu. Nah, itu. Nah, kalau kita ingin melaksanakan perintah Allah itu bagaimana? Suaranya tidak terdengar. Kata-katanya tidak terdengar. Contoh perbuatannya tidak nyata di kita. Siapa yang kita cari? Nah, tentu kita cari wujud sertanya. Itulah ayahanda Adam. Apa adanya lah nyata suara, kata, dan perbuatan Allah. Karena kita tidak pernah ketemu dengan dia, disampaikan oleh Nabi Muhammad berita itu. Nah, itu. Bagaimana caranya? Ya, apa yang disuarakan Muhammad, yang dikatakan Muhammad, dicontohkan Muhammad, maka itulah informasi pada ayahanda Adam untuk kita semua. Nah, itu ceritanya itu. Jadi benarlah kalau dia itu yang disembah. Nah, gitu saudaraku. Nah, jadi meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan ayahanda Adam. Tapi dalam situasi menghubungkan rasa diri kepadanya itu. Sholat cara kitanya. Nah, itu berat. Perbuatan itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna mulaku rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Itu orang yang punya zon, punya persepsi, punya persangkaan bahwa seketika dia menghubungkan rasa dirinya dengan Rasul dengan Allah yang ianya nyata pada ayahanda Adam, nah seketika dia merasa itu sudah sampai, ya sudah sampai. Makanya dikatakan allazina yazununa anahumulaku rabbihim. Yaitu orang yang punya zon, sudah merasa zon itu berhubungan dengan Rasul dengan Allah wujud serta Adam. Nah, ya sesungguhnya dia sudah bertemu Tuhan. Anahumulaku rabbihim, artinya bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Adam itu. Wa anahum ilahi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu sudah kembali kepada Tuhan. Itu maknanya itu. Nah, jadi kembali kepada persoalan kita tadi, yang sujud, ya, yang menyuarakan suara kata dan mencontoh perbuatan ruh atau perbuatan anak Ahmad, itu adalah yang 4 anasir. Nah, kalau anak Ahmad itu tidak mungkin dia menyembah dirinya sendiri atau dia sujud kepada dirinya sendiri. Harus ada kejelasan. Karena sujud itulah sebuah perbuatan, sebuah amaliyah, maka ada yang bersujud, ada yang disujudi. Nah, kalau kita katakan kita adalah sujud kepada diri kita sendiri, maka susah menjelaskannya. Nah, itu. Jadi, yang sujud kepada anak Ahmad adalah yang 4 anasir. Sedangkan yang anak Ahmad ini sujud kepada ayahandanya gitu. Yang nyata ia pada Adam. Itu yang penjelasan yang kedua yang saudaraku belum sempat menerima secara full. Bahkan saudaraku menambahkan bahwa semua perbuatan kita itu bermula dari kata. Semua kata itu bermula dari rasa. Semua rasa itu bermula dari indera, ya,
penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan perkataan itu. Nah, semua rasa yang ada pada indera itu bermula daripada sensitivitas diri. Itu inti daripada diri kita yang berhubungan dengan Allah Rasul. Nah, kira-kira begitu saudara ya, jawaban yang bisa saya berikan ataupun tanggapan ya. Memang lama sekali jawabannya Pak Abu Fikri. Ya sudah kita buatkan videonya, terhapus karena beberapa kesibukan, beberapa aktivitas, maka belum sempat bikin video termasuk jawaban ini. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan saudaraku yang bunyinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, bolehkah dengan beberapa opsi? Nah, berarti beliau ini bertanya, ketika kita ingin menghadirkan diri kita di hadapan Tuhan itu ada beberapa cara, ada beberapa opsi atau pilihan. Nah, kira-kira yang mana yang tepat? Nah, kira-kira begitu maksud beliau kalau saya tidak salah. Misalnya dengan merasa bertemu langsung kepada Ayahanda Adam. Apakah begitu caranya? Yang kedua dengan merasa bertemu Masjidil Aqsa. Apakah begitu caranya? Yang ketiga, atau dengan merasa bertemu kepada pintu lorong waktu atau pintu langit dan kita merasa masuk ke dalamnya, atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, kita umpamakan begini, kalau saudaraku hendak bertemu dengan Abu Fikri itu kan ada dalam rumahnya itu ada di Rawa Makmur. Rawa Makmur itu ada di Kota Bengkulu. Nah, dalam kajian hakikat kita langsung kepada tujuan. Yang kita kehendaki adalah Allah. Allah tidak nyata, melainkan nyata Rasul. Yang kita kehendaki adalah Rasul. Rasul tidak nyata, yang nyata adalah Ayahanda Adam. Yang kita kehendaki adalah Ayahanda Adam. Beliau juga tidak nyata karena kita kan belum pernah ketemu dengan dia, baik dia secara adamiah ataupun jibriliyah. Nah, itu istilah ya, baik secara wajah Adamnya ya, wajah aslinya, ataupun wajahnya sewaktu jadi Jibril, itu kita kan belum pernah ketemu. Kalau ketemu juga kan kadang-kadang dia hadir seperti orang yang menjengkelkan, menyebalkan, atau dia hadir dalam bentuk situasi kondisi yang kita tidak suka gitu. Nah, tapi kita ngeh ternyata itu dia gitu. Nah, dalam rangka memberikan pendidikan, pembinaan, itu yang sering terasa oleh kita gitu. Nah itu. Nah kalau yang seperti ini ya kita langsung saja kepada dia. Nah itu, tidak perlu kita ingat Darussalam, tidak perlu kita ingat Masjidil Aqsa, tidak perlu kita ingat lorong waktu atau pintu langit, atau merasa masuk di dalamnya. Kita langsung sudah bertemu dengan dia, Ayahanda Adam itu. Tapi dalam rasa. Beda dengan para nabi-nabi, mereka itu bertemu dengan beliau itu ya dengan rasa juga, tapi rasa di dalam pemikiran. Nah itu. Kalau kita rasa di dalam rasa atau ingatan di dalam rasa gitu. Jadi seperti yang saya uraikan pertama tadi. Nah, jadi seketika kita sudah merasa berhubungan dengan Rasul dengan Allah yang nyata pada Ayahanda Adam, kata Allah Rasul via Adam melalui Nabi Muhammad bin Abdullah ya begitu, allazina yazununa annahum mulaku rabbihim, orang-orang yang punya persangka atau zon sudah bertemu dengan Rasul dengan Allah yang nyata ianya pada Ayahanda Adam, wa annahum mulaku rabbihim. Nah pada waktu itu sesungguhnya dia sudah bertemu Tuhan, wa anahum ilahi rojiun, dan pada waktu itu sesungguhnya dia sudah kembali. Nah begitu. Jadi opsinya langsunglah kepada Ayahanda Adam, saudaraku.
langsunglah kepada beliau. Karena yang kita tuju itu kan Allah dan Rasul, tapi tidak nyata Allah dan Rasul, mungkin nyata pada beliau. Hanya saja ya di dalam rasa kita, kepada beliau. Mungkin itu saja saudaraku, sekedar jawaban daripada pertanyaan dan sekaligus tanggapan daripada saya tentang apa yang saudaraku pertanyakan kepada saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf terlambat karena ya sudah dibuatkan videonya terhapus. Itu mau bikin lagi. Kita juga kan kalau ingin memberikan sesuatu tidak bisa ujuk-ujuk. Walaupun terkadang bisa. Apalagi yang prinsip-prinsip itu kan memang harus kita dalam situasi netral. Artinya pemikiran kita sedang tidak banyak dicekoki oleh masalah-masalah. Dia harus khusus. Nah itu, kebenaran kemarin banyak hal yang harus kita urus, kita selesaikan, dan udah clear dia. Gitu. Oke, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan ataupun jawaban. Semoga bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.